apakah sudah ada ya Bu atau sudah tercantum di sini? Oke, baik Bu Enggar, saya coba untuk melihat RPP-nya Bu Enggar. Jadi RPP-nya Bu Enggar di sini, Bu Enggar akan materi pokoknya mengenai jaring-jaring daur ulang. Jadi nanti anak-anak diminta untuk membuat jaring-jaring gitu ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran di sini nanti anak-anak diminta untuk menganalisis jaring-jaring, kemudian membedakan jaring-jaring dan membuat jaring-jaring. Oke, berarti saya langsung ke prosesnya ya Bu. Di sini nanti di pendahuluan Bu Enggar mengajak anak-anaknya untuk mengajak murid menyanyikan lagu Mas Kesini. Dan di sini Bu, ini sebenarnya sudah masuk ke KSE karena dalam menyanyi itu kan mereka juga pengelolaan emosi dan fokus untuk mengikuti pembelajaran. Jadi menurut saya memang RPP-nya Bu Enggar sudah masuk di KSE-nya. Kemudian di sini Bu Enggar juga menanyakan tentang perasaan dirinya. Jadi menanyakan perasaan yang dialami itu juga pengelolaan emosi pada dirinya. Kemudian terkait dengan diferensiasi, itu kan diferensiasi itu ada 3 dulu. Jadi ada diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi hasil. Nah pada RPP-nya Bu Enggar, setelah saya lihat itu ternyata Bu Enggar sudah mencakup ketiganya Bu. Saya lihat sekilas itu sudah ada semua. Jadi di sini Bu Enggar ada diajak untuk membentuk kelompok, itu kan berarti sudah muncul diferensiasi prosesnya karena tidak hanya monoton gitu ya Bu ya. Kemudian sudah ada di sini. Ini untuk diferensiasi kontennya ternyata Bu Enggar sudah menggunakan dengan mengajak kelompoknya untuk ini ya Bu, menganalisa perbedaan ruang khusus dan dalam. Jadi kontennya sudah ada bendanya ya, ada bendanya, kemudian diajak untuk menentukan perbedaan dalam ruang khusus dan dalam. Dan kemudian kalau untuk proses untuk hasilnya Bu, untuk proses hasilnya di baliknya ini disampaikan bahwa hasilnya anak-anak kemudian membuat sebuah karya ya Bu, buat karya. Oke, saya seperti itu Bu Enggar. Jadi memang sudah ada, sudah baik Bu. Nanti hanya untuk kedepannya aja Bu, KSE-nya mungkin karena di sini terlalu banyak KSE, jadi nanti KSE-nya difokuskan aja ke kesadaran diri atau masuk ke manajemen keuangan. Jadi sebenarnya sudah ada ya Bu ya KSE ini. Maksudnya kadang nggak tahu ya itu nggak masuk KSE apa. Iya, karena selama ini kita menganggap bahwa sebenarnya KSE dan diferensiasi itu sudah muncul, cuma kita tidak menuliskan dalam sebuah itu ya. Assalamualaikum Bu Enggar. Baik Bu Enggar, besok kita janjian akan melaksanakan observasi di kelasnya Bu Enggar jam 7 ya Bu. Tapi sebelum nanti saya melakukan observasi, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan observasi besok Bu. Pertanyaan yang pertama Bu, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan disampaikan oleh Bu Enggar pada saat pelaksanaan besok? Dari RPP saya sebelum nanti diharapkan siswa dapat menganalisis dari ruang yaitu kubus dan blok. Kemudian siswa bisa membedakan keduanya dari jaring antara kubus dan jaring-jaring blok. Dan yang terakhir nanti siswa bisa membuat sendiri jaring-jaring. Oke, berarti ada 3 tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Enggar. Yang pertama tadi menganalisis jaring-jaring kubus blok, kemudian membedakan keduanya, dan yang ketiga adalah membuat secara sendiri, membuat langsung gitu ya Bu Enggar ya. Kemudian Bu, terkait dengan area pengembangan. Jadi kira-kira area pengembangan apa yang ingin dicapai oleh Bu Enggar ini pada pelaksanaan besok? Nanti mohon diamati ya Bu ya, itu mengenai KSE, kemudian diferensiasi, satu lagi itu kajian yang saya gunakan apakah sudah sesuai atau tidak. Oke, jadi ada 3 hal yang ingin dikembangkan oleh Bu Enggar pada saat saya pelaksanaan observasi nanti. Yang pertama KSE, kemudian diferensiasi, dan yang ketiga adalah metode yang akan digunakan. Kira-kira Bu Enggar strategi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Enggar untuk pelaksanaan observasi besok? Kalau ini yang sudah saya persiapkan oleh RPP. Kemudian metode sudah saya pilihkan metode yang bisa membuat siswa aktif, gerakan saya begitu. Jadi saya menggunakan project based learning (PBL). Kemudian juga sudah saya siapkan media pembelajaran. Itu nanti berupa bendanya. Baik, berarti memang sudah dipersiapkan dengan baik ya Bu Enggar ya. Baik Bu Enggar, itu saja pertanyaan saya terkait dengan persiapan observasi besok.
sampai ketemu besok, dan saya izin untuk mendampingi Bu Enggar bersama belajar dengan anak-anak besok di kelas. Itu Bu Enggar. Terima kasih. Kembali lagi dengan Belajar senang, damai, dan tenang. 1, 2. kami siswa Perteme 1 bersemangat untuk ingin maju, bertakwa pada Tuhan yang Esa, setia pada negara kita berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, giat belajar menuntut ilmu, menyongsong masa depan gemilang. Ayo kita mewujudkan Perteme 1 selalu berseri, bersih sehat, rapi indah, belajar senang, damai dan tenang, hormat guru dan orang tua, junjung tinggi martabat sekolah, senyum sapa serta salam kita, sopan santun selalu dibiasakan, lemah lembut tutur bahasa, tata krama saling tegur sapa, berprestasi serta berbudaya, mencerminkan bangsa yang mulia. Ayo kita mewujudkan Perteme 1 selalu berseri, bersih sehat, rapi indah, belajar senang, damai dan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar dengan menggunakan gambar yang kalian bawa. Namun sebelumnya, guru mau tanya dulu, hari ini ada yang nggak berangkat nggak? Berangkat ada nggak? Nggak ada, berarti semuanya 25 ya? Oke, kita bagi 5 pastinya itu. Terus hari ini sebelum belajar mau tanya sesuatu dulu. Setelah kejadian yang terjadi tadi, ada yang nggak datang tempat dulu, terus ada sesuatu ya tadi. Nah, apakah kalian sudah siap belajar? Sudah siap Mas Andi? Mas Andi sudah siap? Siap belum? Oh belum, sepertinya ada yang belum. Oh sudah. Oh iya. Sekarang dari depan aja dulu tanya awal. Kira-kira sudah siap? Sudah satu kata ya. Kalau guru, satu kata yang menggambarkan kesiapan guru adalah guru semangat. Satu kata. Kalau Mbak Dela apa? Mbak Dela tersenyum. Apa Mbak Dela? Semangat? Semangat. Alika selain semangat apa lagi? Jumpa dengan teman-teman. Terus apa lagi? Satu kata yang menggambarkan perasaan hari ini sebelum belajar. Luar biasa. Apa? Siap. Siap. Terus apa Mbak Laura? Bermain dengan teman. Oke, nanti kita akan sambil bermain ya. Mas Jika? Mas Jika nggak tahu. Coba teman-teman kasih tahu kira-kira kata apa yang menggambarkan Mas Jika pakai ini? Apa? Oh bermain, oke nanti nggak apa-apa bermain sambil belajar. Mas Andi apa perasaan dia menggambarkan perasaan hari ini? Bosan? Oke nanti kalau sudah belajar semoga tidak bosan lagi ya. Terus Mas Hari apa? Apa?
Nggak apa-apa, nggak apa itu apa? Siap. Oh iya, siap. Mas Dika? Apa yang menggambarkan perasaan hari ini? Tentu saja. Semangat nggak? Ya, semangat, semangat. Semangat. Mbak Adinda? Semangat. Mbak Syamsa? Apa ya Mbak? Ingin tahu? Gak bisa berkata-kata. Apa? Tapi intinya semangat atau nggak semangat? Oh biasa saja. Semoga nanti setelah nggak biasa saja. Ya. Mbak Najla? Menyenangkan. Mbak Feli? Mbak Feli? Sama dengan Mbak Najla nggak menyenangkan nggak? Oh iya menyenangkan. Mbak Aira? Semangat. Mbak Via, siapa yang lebih keras? Apa sama tuh? Apa tadi? Ingat gak? Saya tadi cuma gak keras. Ingat gak? Semangat tadi juga. Mas Aljo? Semangat karena udah betul. Mas Jobas? Yang menggambarkan kamu, masa kamu gak tahu hari ini kamu rasanya gimana? Apa? Biasa aja. Mas Adit? Oh iya, nanti semoga enggak ya. Nanti kita lihat sama ya moodnya ya. Mas Akbar? Apa yang nah, jadi kamu sekarang palanya gimana? Oh kamu semangat banget. Oh senang sekarang. Terus kamu rasanya gimana hari ini? Senang. Mas Mirza? Semangat. Mas Bayu? Biasa aja. Mas Saiful? Semangat ini apa? Itu siapa? Nanti yang didata ya harus hati-hati boleh kamu bikin sampai kecil ya. Terus Mas Hafid? Semangat. Semangat banget nih. Oke. Nah, setelah kalian menggambarkan satu kata sudah bisa dimulai tentang perasaan kalian pagi ini. Ada yang semangat, ada yang masih agak marah, ada yang masih malas, ada yang udah merasa senang, ada yang udah bahagia karena teman-temannya. Nah, hari ini Bu Guru juga mau tanya satu kata yang menggambarkan. Satu kata yang menggambarkan. Satu kata yang menggambarkan benda ini. Benda apa tadi? Kardus. Apa lagi? Apa? Balok. Kotak. Terus? Sudut. Terus? Jaring kukus. Oke, nah dari semuanya itu coklat, dari semuanya itu benar. Tetapi yang paling tepat adalah balok. Ini adalah bangun balok. Bangun balok ini. Bangun balok ini adalah sebuah bangun yang disusun oleh bagian-bagian kecil sebelum jadi apa dulu? Bisa kita buka ya. Kalau kita buka nanti akan terlihat bangun datar yang menyusun bangunan. Kita lihat ya. Sudah bisa dimulai? Bisa Mbak Fia? Nah, kalau kita buka, awalnya bentuknya apa ini? Bangun ruang apa? Balok. Tapi ketika kita buka, kita gunting setiap di bagian rusuk-rusuknya, kita buka menjadi seperti ini. Seperti bentuk saus, ya. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian nanti bisa tahu apa ini, kok bentuknya seperti pesawat apa ya. Nah, yang kedua, ini kan balok. Nah, ada lagi yang satu kubus. Kita buka menjadi bentuk pesawat juga. Nah, nanti kalian membedakan kalau balok dibuka jadi seperti apa, kubus dibuka jadi seperti apa.
Kemudian yang ketiga, kalian nanti guru harapkan bisa membuat seperti ini, bentuk seperti ini sendiri, tapi bersama kelompok kalian masing-masing. Ya, dalam. Ya, nggak apa-apa. Nah, sebelum ke sana, apakah ada yang tahu apakah ini? Kalau Jari nanti jadi kalian yang pertama bisa mengerti apa itu jaring-jaring, yang kedua bisa membedakan jaring-jaring balok dan jaring-jaring putus, yang ketiga kalian bisa membuat jaring-jaring yang akan kita buat hari ini adalah jaring-jaring putus. Paham? Oke. Nah, sebelum kita belajar, guru akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kelompoknya sekarang 25 ya yang berangkat ya. Akan dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi kalian akan berhitung 1 sampai 5, 1 sampai 5 sampai nanti Mas Lewi habis ya. Yuk, dimulai dari Mbak Bella. 1 2 3 Oke, silakan tunjuk dari nanti siapa yang tadi menyebutkan angka 1. Oh iya, menyebutkan angka 1. Yang menyebutkan angka 1 siapa tadi? Oh, tunjuk dari Bella, kemudian Andi. Terus siapa lagi? Jafar. Tolong sebutkan namanya. Terus kemudian yang kedua siapa aja namanya? Alika, silakan sebutkan namanya. Fahri. Terus Fahri. Terus siapa? Adit. Yang satu Saiful. Kemudian kelompok 3 siapa aja? Terus lanjut Banten. Lordes. Terus tolong yang punya nama sebutkan. Terus Alga. Aira. 4. Silakan sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Iya, terus Nuri, Laura, terus Levi, Oke, sekarang silakan yang merasa kelompok 1 yang ada namanya ini pindah ke sini. Kelompok 1 di tempatnya Bella dari belakangnya. Jadi yang selain Bella boleh juga. Semua kartus yang kalian bawa bisa digunakan, jadi nggak usah dipikirkan dulu. Itu mikirnya nanti, seandainya kok kurang atau nggak bisa atau nggak cukup nanti bisa lagi kan di sana masih ada kartusnya ya. Jadi kelompok 2
adalah lembar kegiatan peserta ini. Nah, semuanya hadap ke depan dulu biar tahu cara menilai. Hadap ke depan. Ada satu kelompok yang belum berkasih karena dirasa belum siap. Kelompok mana yang belum dapat? Karena dari tadi masih belum lengkap, selalu nggak ada anggotanya, enggak jumlahnya 5 tapi belum 5. Kelompok mana kira-kira? Kelompok mana? Silakan. Sudah siap dari terus? Silakan hadap ke depan semuanya. Yang sudah ada di tangan kalian adalah, coba dibaca apa di sini? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lembar kegiatan peserta didik. Apa Mbak Fia? Lembar kegiatan peserta didik. Nah, ini adalah kegiatan yang akan kalian lalui hari ini. Ada 2 kegiatan. Nanti kita baca bersama-sama sambil belajar. Mas Wahri, Mas Saiful coba ada di sini. Yang pertama nanti hanya seperti biasa kalian harus berdoa untuk kemauan kegiatan. Yang kedua, tulis nama anggota kelompok kalian, tulis nama lengkap boleh, nama panggilan juga boleh. Kemudian yang ketiga, kerjakan tugas dengan cara diskusi. Jadi sehari ini walaupun kalian nanti menghasilkan karya sendiri-sendiri, tapi tetap harus diskusi. Kalau ada temennya yang kesulitan, kalian beritahu caranya, ini caranya dibantu, sambil dikerjakan bersama-sama. Kemudian yang keempat, bertanyalah pada guru jika ada yang belum dipahami. Jadi boleh, tapi dengan cara yang sopan. Terus silakan di situ aja. Kemudian yang kelima, ya selamat belajar. Silakan belajar dengan tertib, utamakan kerukunan. Kalau diskusi itu banyak ya. Jadi kalau ada yang belum tahu, kamu kasih tahu aja. Ya. Ya, majalahnya untuk kegiatan satu, nanti guru akan menampilkan gambar di sini. Kalian amati gambar tubuhnya nanti ada di slide. Nah, kalian bayangkan kira-kira gambar tubuh itu kalau dibuka jadi jari-jarinya seperti apa? Beda atau tidak dengan jari-jari dalam? Kalian identifikasi kalian apa ya? Bayangkan sendiri kalau nanti sudah ada slide-nya, kemudian kalian bandingkan dengan daun yang berwarna kira-kira akan sama atau berbeda. Silakan jawabannya ditulis pada layar. Silakan. Nanti kalian isinya satu aja buat satu kelompok. Terus diisi singkat aja nggak apa ya. Oke, boleh mulai dari setelah guru tadi. Oke, tadi kalian sudah tahu bentuk balok dan jaring-jaringnya. Nah, seperti ini ya. Jadi bentuknya itu ada terdiri dari beberapa bangun datar. Apa ini? Bangun datar apa aja ini? Bangun datar apa? Bangun kubus datar itu bangun ruang. Kalau bangun datar apa? Apa mas? Yang keras nggak pak? Bangun datar apa? Persegi panjang. Ini adalah beberapa bangun persegi panjang. Nah, kalau kubus bagaimana bentuknya? Nah, kita lihat. Nah, ini merupakan bangun ruang kubus. Nah, ketika kita buka, kira-kira jadi seperti apa?
hampir mirip, tapi ada perbedaan atau tidak? Sekarang kalau kalian sudah tahu perbedaannya, silahkan diutarakan ke temennya dulu. Yang lain apakah sama, pendapatnya apakah berbeda, silahkan didiskusikan, kemudian ditulis pada lembar yang berbeda. Oke, boleh mulai. Oke, ada belakang, boleh dituliskan. Yeay. Punya Mas Alba mana? Belum ditadi ya? Baik, assalamualaikum Bu Enggar. Ya Bu Enggar, kemarin kita sudah janjian ya Bu untuk melakukan observasi, dan saya juga sudah masuk di kelasnya Bu Enggar kemarin pada saat observasi mengikuti pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Enggar. Bu Enggar bisa disampaikan tujuan pembelajaran yang kemarin Bu Enggar? Kemarin ada 3 tujuan. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi apa itu jaring kubus dan balok. Kemudian yang kedua bisa membedakan. Kemudian yang ketiga bisa membuat sendiri jaring kubus dan balok. Kebetulan kemarin membuatnya kubus. Oh iya, jadi Bu Enggar sudah melakukan pembelajaran, saya juga sudah melakukan observasi. Nah, kira-kira bagaimana Bu perasaan Bu Enggar ketika sudah melakukan pembelajaran dengan modul ajar dengan RPP yang sudah dipersiapkan oleh Bu Enggar? Kalau yang kemarin secara garis besar saya sudah puas sih karena anak-anak sudah bisa membuat sendiri, ternyata di akhir itu walaupun agak lama sudah bisa membuat menghasilkan karya sendiri gitu. Membuat karya jari bangun gitu ya Bu. sudah bisa diskusi sudah berjalan. Iya. Baik, kalau berdasarkan Bu Enggar terkait dengan pembelajarannya, kira-kira gimana Bu pembelajarannya kemarin? Apakah Bu Enggar merasa bahwa itu sudah sesuai dengan ekspektasinya Bu Enggar atau belum? Refleksinya dari Bu Enggar sendiri. Secara garis besar sudah sesuai dengan ekspektasi saya, sudah berjalan gitu ya. Karena di dalamnya kan ada diskusi kelompok, itu juga sudah berjalan dengan baik. Siswa juga sudah bisa menghasilkan juga dengan baik. Ternyata yang tadinya saya pikir akan kesulitan menggunting, kesulitan mengukur dengan tepat sehingga jadi kubus, karena kan harus tepat ya Bu Astuti. Ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan. Mereka sudah hanya bisa jadi gitu, sudah menghasilkan sesuai yang saya bayangkan. Berarti secara umum menurut Bu Enggar pembelajarannya sudah terlaksana dengan baik gitu ya Bu ya? Gitu. Iya, sudah terlaksana dengan baik. Terus Bu Enggar kira-kira terkait dengan pembelajaran yang dilakukan dengan Bu Enggar kemarin, itu Bu Enggar sudah melakukan refleksi pembelajarannya? Sudah dengan anak-anak? Sudah refleksi juga. Sudah. Okay. Baik, ini saya izin untuk menyampaikan Bu terkait dengan hasil observasi saya. Terkait observasi saya pada saat mengikuti pembelajaran dengan Bu Enggar. Yang pertama, kemarin Bu Enggar menyampaikan bahwa Bu Enggar ingin diamati pada saat terkait dengan pembelajaran KSE dan pembelajaran diferensiasi gitu Bu. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya, itu memang pembelajaran KSE dan berdiferensiasi yang dilakukan oleh Bu Enggar itu memang sudah tampak Bu. Jadi saya mengikuti pembelajaran Bu Enggar dari awal itu sudah muncul Bu Enggar sudah menggunakan KSE, anak-anak sudah diajak untuk bernyanyi ya pada saat itu ya, untuk memfokuskan ya Mas Keceme gitu kan, untuk memfokuskan anak-anak untuk pembelajaran gitu. Kemudian terkait dengan pengelolaan kelas itu saya melihat juga
anak-anak sudah aktif dalam diskusi kelompok, anak-anak juga sudah bisa mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Enggar dengan baik. Terus media yang digunakan oleh Bu Enggar juga sudah sangat mudah untuk dipahami oleh anak karena Bu Enggar menggunakan media yang konkret gitu, yang nyata gitu kemarin ya Bu ya. pakai kardus apa Oke, sih ya yang bisa pakai dibuka kardus. juga lagi. Oke, jadi memang sudah bagus. Itu juga hubungannya dengan diferensiasi terkait dengan konten. Itu memang Bu Enggar sudah menggunakan cukup banyak konten di situ, nggak cuma dari kardus juga. Tapi kemarin saya melihat bahwa Bu Enggar juga menggunakan PowerPoint, ya PowerPoint juga di situ. Jadi nampak memang ada diferensiasinya gitu Bu. Kemudian Bu Enggar terkait dengan hasil pembelajaran Bu Enggar, kira-kira tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Enggar apa setelah pembelajaran menggunakan KSE maupun diferensiasi seperti itu Bu? Untuk yang pembelajaran selanjutnya, saya usahakan menggunakan khususnya menyertakan KSE dan pembelajaran kemudian akan saya lebih seringkan gitu untuk mereka bekerja di kelompok, sepertinya mereka harus bisa lebih terbiasa lagi gitu Mbak. Jadi sudah ada perubahan Bu, artinya bahwa akan ada rencana-rencana yang akan dilakukan Bu Enggar terkait dengan pembelajaran berikutnya. Kalau KSE dan diferensiasi kan mungkin sebenarnya sudah dilakukan gitu ya Bu ya, hanya saja mungkin kita nggak tahu namanya gitu ya Bu ya. Oke, itu untuk rencana tindak lanjut. Kemudian Bu terkait dengan area pengembangan Bu. Jadi kira-kira tindak lanjut Bu Enggar untuk pengembangan terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Enggar apa Bu? Area pengembangan Terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Enggar, aktivitas pengembangannya apa? Masuk KSE tadi diferensiasi Bisa masuk Bu itu? yaitu untuk selanjutnya mungkin itu tadi ya RWP-nya akan saya lebih kembangkan ke situ, KSE, ke pembelajaran berdiferensiasi, kemudian untuk pembelajarannya mungkin yang lebih apa ya sesuai dengan kebutuhan siswa. Bu Enggar bisa menuliskan di area rencana pengembangan di halaman yang terakhir itu bisa dituliskan Bu terkait dengan aktivitas pengembangan yang akan dilakukan oleh Bu Enggar. Itu bisa dituliskan di situ Bu Enggar terkait dengan aktivitas pengembangan apa yang ingin dilakukan oleh Bu Enggar, kemudian tujuan yang hendak dicapai apa, serta ukuran keberhasilannya apa. Kalau tadi Bu Enggar menyampaikan bahwa ingin apa nggih? Ingin membuat RPP ataupun membuat modul ajar terkait dengan KSE dan diferensiasi. Sebenarnya tujuan apa yang Bu Enggar hendaki terkait dengan itu? Monggo silakan ditulis dulu Bu, nanti bisa disampaikan dengan saya. Bisa disampaikan Bu terkait dengan aktivitas pengembangan diri yang akan dilakukan oleh Bu Enggar terkait dengan pembelajaran berikutnya. Kalau yang pertama itu ya kaitannya dengan membuat RPP atau modul ajar tadi, ya menyertakan KSE maupun diferensiasi. Tujuannya saya mampu membuat RPP yang baik, kemudian bisa mengimplementasikannya, kemudian ukuran keberhasilannya RPP-nya dapat tersusun. Kemudian saya minta untuk dampingi kolaborasi bersama teman. Biasanya saya minta tolong ke teman nanti berkolaborasi gitu ya, dan bahas titik juga. Kalau dalam rangka aspek pengembangan yang pembuatan RPP ini Bu, kira-kira target waktunya Bu Enggar kamu Bu? Mungkin 1 kali ya dalam 1 minggu ya. Artinya setiap subtema itu sudah punya satu RPP yang bisa menerapkan terkait dengan KSE maupun pembelajaran berdiferensiasi. Ada aspek pengembangan yang lain Bu Enggar? Yang kedua masih berkaitan dengan tadi kalau ini khusus untuk kolaborasinya, kolaborasi dengan rekan sejawat gitu Bu Astuti, yang tujuannya untuk meningkatkan keterampilan saya karena saya nggak bisa sendiri jadi saya perlu bertanya, perlu belajar dari orang lain mengenai keterampilan pengelolaan kelas maupun
hal-hal lain yang terkait dengan modul ajar dan pembelajaran di kelas. Begitu. Untuk ukuran keberhasilannya, nanti kalau saya sudah bisa melakukan secara berkala nggih terjadwal mungkin 1 kali 1 bulan mungkin nggih. Jadi sebenarnya ini sangat erat kaitannya dengan kombel kita ya Bu. Alhamdulillah kan kombel kita kan sudah mulai berjalan gitu ya Bu, dan alhamdulillah juga dalam 1 minggu itu kan pasti ada komunitas belajar kita di hari Jumat gitu. Nah ini sebagai ajang Ibu juga nanti kita bersama-sama untuk melakukan kolaborasi dengan teman-teman di kantor setiap hari Jumat. Jadi untuk waktunya kalau tadi Bu Enggar berkala itu ya, nanti bisa diagendakan oleh kita bersama-sama karena memang sudah berjalan itu untuk ditingkatkan lagi. Jadi isiannya juga lebih bermanfaat dan tentunya nanti harapannya ke depan kita bisa maju bersama gitu ya Bu ya dengan berkolaborasi. Oke, itu saja Bu Enggar percakapan hasil observasi saya dengan panjenengan. Terima kasih sekali. Harapannya nanti setelah jenengan melakukan diskusi dengan saya, berkolaborasi dengan teman-teman, nanti pembelajaran kita di kelas semakin baik gitu ya. Amin. Terima kasih banyak Bu Enggar. Terima kasih.